Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji yang paling sempurna selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb pemilik dan penguasa kita dan seluruh apa yang ada di semesta alam ini. Dan salawat serta salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang selalu konsisten dalam mengikuti jejaknya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya sampai datangnya hari pembalasan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah jami'an. Saudara dan saudariku se-Islam yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali, dan pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah masih seputar tentang haid, istihadhah, dan nifas. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang haid dan istihadhah. Sekarang kita akan masuk tentang permasalahan nifas atau darah nifas. Dan insyaallah semua kita tahu darah nifas adalah sebuah darah yang keluar dari rahim seorang wanita setelah mereka melahirkan. Ini yang disebut dengan darah nifas. Karena tidak mungkin darah nifas itu keluar di selain melahirkan. Pasti darah nifas itu datang setelah wanita itu melahirkan. Dan masa dari darah nifas itu sendiri tidak ada batasan minimal bagi darah nifas. Sedangkan batasan maksimalnya itu 40 hari. Ini secara umum, kebiasaan kebanyakan wanita. Batasan minimalnya tidak ada, akan tetapi batasan maksimalnya umumnya setiap wanita itu 40 hari. Jadi jika wanita telah bersih dari darah nifasnya sebelum 40 hari, maka dia langsung mandi, kemudian melaksanakan sholat dan puasa. Kalau misalnya nifasnya berhenti kurang dari 40 hari, maka ketika itu langsung mandi, kemudian membersihkan diri, kan seperti kita mandi janabah, atau seperti wanita melaksanakan mandi haidnya, kemudian setelah itu sholat dan melaksanakan ibadah puasa. Nah, di sini dijelaskan di antara beberapa permasalahan wanita yang sedang nifas atau mengeluarkan darah nifas. Poin ke-1, jika seseorang wanita melahirkan namun dia tidak melihat darah nifas. Bagaimana ini? Melahirkan tapi tidak melihat darah nifas. Ini sesuatu yang jarang terjadi. Tapi ada, khususnya ketika wanita tersebut melahirkan anak dengan cara operasi sesar. Ada yang mengeluarkan darah nifas, ada yang tidak mengeluarkan darah nifas. Namun kasus seperti ini sangat jarang terjadi. Maka ketika seorang wanita melahirkan dan tidak melihat adanya darah nifas, maka wanita tersebut cukup berwudu, kemudian dia melaksanakan sholat, ya kan, dan tidak diharuskan mandi. Kalau tidak melihat darah nifas, cukup, ya kan, dia itu berwudu, kemudian dia melaksanakan sholat dan tidak diharuskan mandi karena tidak melihat darah nifas. Dan kasusnya biasanya seperti wanita yang melahirkan melalui operasi sesar. Tapi kalau misalnya melihat darah nifas yang keluar, maka dia
Walaupun operasi sesar, kedudukannya sama seperti wanita yang melahirkan secara normal. Seperti itu. Kemudian, poin kedua, jika darah nifas seorang wanita tetap keluar setelah hari ke-40. Umumnya wanita 40 hari. Tetapi darah nifasnya tetap keluar lebih dari 40 hari. Dan kebiasaan nifas wanita tersebut adalah 40 hari. Anak pertama nifasnya 40 hari. Anak kedua 40 hari. Kemudian anak ketiga darah nifasnya masih tetap keluar lebih dari hitungan 40 hari. Dan wanita tersebut telah melihat tanda-tanda berhentinya darah nifas. Maka ia menunggu sampai berhentinya darah. Jadi kebiasaan yang lalu dia 40 hari. Tapi kok melahirkan kali kedua atau kali ketiga ini lebih dari 40 hari masih keluar darahnya. Tapi dia melihat tanda-tanda bahwasanya darah itu mulai sedikit, mulai berkurang. Maka ditunggu sampai berhenti darah nifasnya. Tetapi jika lewat dari hari ke-40 sementara tanda-tanda bersih belum terlihat, maka darah tersebut dianggap sebagai darah istihadah. Lebih dari 40 hari tapi tetap darah itu masih banyak keluarnya. Maka yang selebihnya dari 40 hari dianggap darah istihadah. Ketika itu dia mandi, mensucikan diri, membersihkan kemaluannya, ya kan, pakai pembalut, sholat dan puasa. Kalau yang tadi pertama ditunggu ya berarti berhenti dulu, tidak sholat dan tidak puasa. Kalau melihat tanda-tanda memang darahnya sudah mulai sedikit dan akan berhenti. Kemudian poin ketiga, jika wanita itu telah bersih sebelum hari ke-40, bersih, berhenti darahnya sebelum 40 hari. Lalu darahnya keluar lagi sebelum hitungan 40 hari dari batas nifasnya. 10 hari berhenti. Dia sudah mandi, sudah membersihkan diri, memang sudah berhenti. Kemudian jarak 10 hari berikutnya sebelum hitungan ke-40 keluar lagi darahnya. Bagaimana menyikapinya? Maka wanita tersebut harus melihat. Yang pertama, jika ia yakin bahwa darah itu adalah darah nifas, maka berlaku baginya hukum nifas. Dilihat. Kira-kira darahnya sama enggak? Modelnya seperti darah nifas. Kalau sama, maka dihukumi seperti darah nifas masih keluar. Berarti dia berhenti. Sholat, berhenti puasa. Kemudian jika wanita tersebut yakin bukan darah nifas, maka dia dianggap sebagai orang yang masih dalam keadaan bersih dan suci. Tapi tetap ketika dia akan melaksanakan sholat, tetap membersihkan kemaluannya, kemudian dia memakai pembalut, berwudu dan melaksanakan sholat. Berarti wajibnya setiap mau sholat dia berwudu dan membersihkan kemaluannya. Dan apalagi kita hidup zaman sekarang ini, jelas ilmu kedokteran sudah semakin maju. Mungkin bisa kita bawa istri kita ke dokter yang sudah berhenti dokter, tapi kok masih keluar lagi. Ini akan lebih jelas lagi. Dokter bisa menentukan ini darah nifas yang masih tersisa atau sudah ada kemungkinan lain, yaitu darah rusak atau ada sesuatu, baik sakit atau yang lain. Kemudian yang poin yang keempat, darah nifas hanya ditentukan jika wanita melahirkan janin yang telah berbentuk manusia. Namun jika darah keluar
akibat keguguran, yaitu keguguran janinnya, dan janinnya belum berbentuk manusia, maka ada 3 kemungkinan dalam hal ini. Saya ulang kembali, darah nifas hanya ditentukan. Yang dinamakan darah nifas adalah jika wanita tersebut melahirkan janin yang telah berbentuk manusia. Sudah berbentuk manusia, walaupun mungkin belum sempurna, tapi sudah jelas. Seperti itu. Namun jika darah keluar akibat keguguran dan janinnya belum berbentuk manusia, maka ada 3 kemungkinan dalam hal ini, yaitu yang ke-1, janinnya keluar sebelum berumur 40 hari. Janin itu keluar sebelum berumur 40 hari. Maka darah tersebut dianggap darah penyakit atau darah rusak, dan ia cukup mandi, lalu sholat dan puasa. Kalau misalnya keluar atau keguguran sebelum 40 hari, maka dianggap darah biasa, darah luka. Maka dia cukup mandi, kemudian dia langsung melaksanakan sholat dan puasa sebelum 40 hari. Yang kedua, jika janinnya telah berusia lebih dari 80 hari. Maaf, tadi yang pertama janinnya keluar sebelum berumur 40 hari. Yang kedua, jika janinnya telah berusia lebih dari 80 hari, maka dianggap sebagai darah nifas. Ini kemungkinan yang kedua. Yang ketiga, jika janinnya berusia di antara atau berada antara 40 dan 80 hari. 60 misalnya. Antara 40 dan 80 hari. Maka dilihat janin tadi. Jika janinnya berbentuk manusia, maka dianggap darahnya adalah darah nifas. Namun jika janinnya belum berbentuk manusia, maka bukan darah nifas. Dia mandi, kemudian sholat dan puasa. Ini tentang permasalahan seputar nifas. Kemudian kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang atau wanita yang sedang dalam keadaan haid atau nifas. Kalau orang berarti bisa laki perempuan, tapi perkara ini cuma dikhususkan ada pada wanita. Hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang sedang dalam keadaan haid, menstruasi, atau sedang dalam keadaan nifas. Yang pertama jelas jima dalam bahasa Arab, atau bersenggama. Ini diharamkan atau bersetubuh. Seperti difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu tentang perkara haid, wanita yang sedang dalam keadaan menstruasi. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka katakanlah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, beritakan kepada para wanita, haid itu adalah kotoran. Maka hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita yang sedang dalam keadaan haid atau menstruasi. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Maka janganlah kalian sekali-kali mendekati mereka, wanita yang sedang haid, sebelum mereka suci. Fa in tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka telah suci, wanita-wanitamu, istri-istrimu telah suci, fa'tuhunna, maka datangilah mereka min haitsu amarakumullah, seperti diperintahkan kepada kalian oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nyangkulnya di sawah, jangan nyangkulnya di selokan irigasinya. Ini sesuatu yang diharamkan. Kita diperintahkan untuk menggauli istri kita di tempat yang telah diperintahkan dalam syariat untuk kita menggauli, dan dilarang
haram hukumnya dan termasuk dosa besar apabila menggauli di duhur. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka mensucikan diri. Artinya menjaga diri dari selalu menjaga diri dalam kesucian, ya kan, menjauhkan diri dari perbuatan yang mungkar, perbuatan yang maksiat. Dan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, isna'u kulla syai'in illa nikah. Kata Rasulullah, lakukan segala sesuatu ketika istrimu sedang dalam keadaan haid atau menstruasi, kecuali satu, yaitu an-nikah. Maksud an-nikah di sini adalah bersenggama atau jima atau menggauli istri di kemaluan. Karena ketika itu orang-orang Yahudi ketika istri-istri mereka sedang dalam keadaan haid dikeluarkan dari rumah dan dibuatkan di tenda di halaman rumah. Dan suaminya tidak mau kumpul bareng. Tapi kalau orang Nasoro kebablasan. Ya kan? Dalam keadaan haid pun digauli. Islam tengah-tengah. Tetap kata Rasulullah, isna'u kulla syai'in. Lakukan segala sesuatu kecuali an-nikah. Artinya menggauli istri di kemaluannya. Kemudian dalam poin pertama ini, dalam urusan bersenggama atau berjima atau menghubungi istri, ada beberapa permasalahan. Pertama, seorang suami menggauli istrinya yang sedang haid. Ini adalah merupakan perbuatan dosa dan dia berdosa, wajib bertaubat dan membayar kafarat atau denda. Demikian juga istri diperintahkan untuk membayar denda apabila dia ridho atau dalam keadaan ridho dengan perbuatan suaminya tersebut. Maka ikut terkena juga harus membayar denda. Di sini memang ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, ini kan, tidak perlu membayar denda. Artinya dia cukup bertobat. Ada sebagian ulama lagi yang berpendapat tidak, tetap membayar denda. Ulama yang memerintahkan untuk membayar denda, pegangannya adalah hadis Nabi SAW, ya kan, yang mauquf dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Al-mauquf artinya apa? Mauquf itu artinya adalah mayurwa anis sahabah radhiyallahu anhu. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat, baik perkataan sahabat ataupun perbuatan sahabat ataupun ketetapan sahabat, kan? Fayuqifu alaihim wa la yatajawazu biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadisnya itu sanadnya cuma sampai kepada sahabat dan tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arti ringkasnya ini ijtihadnya sahabat. Ini yang berpendapat membolehkan atau mengharuskan kafarat. Yang tidak membolehkan atau yang menganggap tidak ada kafarat tapi dia berdosa besar dan harus bertobat, mengatakan ini kan hadis mauquf, ya kan? Tidak ada dalil yang sahih seperti itu. Tapi di sini Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Lil Autar, Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Syarh Muslim, mengatakan andai kata seorang muslim meyakini akan halalnya berhubungan suami istri dengan istri yang sedang haid, dia mengakui kehalalannya, maka dia menjadi orang yang murtad atau kafir. Karena jelas perintahnya dilarang untuk kita menggauli istri ketika dalam keadaan haid. Tapi dia dengan secara terang-terangan, gak apa-apa, halal. Oh jelas ini menentang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, jahron, secara terang-terangan. Kalau seseorang melakukan perbuatan tersebut tanpa berkeyakinan halalnya perbuatan tersebut, yaitu jika ia melakukannya karena lupa atau karena tidak mengetahui keluarnya darah haid
Misalnya dia berhubungan suami istri tadi, memang darah haid belum keluar, tapi memang sudah dekat-dekat waktu keluarnya darah haid, tapi belum keluar. Kemudian tanpa terasa di akhir ternyata keluar. Atau karena dipaksa, ya kan, oleh pihak lain. Ini misalnya oleh suami, sedangkan si istri tersebut sudah tidak ridho, menolak bahwasanya ini adalah perbuatan yang haram. Maka itu tidak berdosa dan tidak pula wajib membayar kafarat. Bagi perempuan tersebut, istrinya dia sudah menolak, tapi suaminya yang berdosa. Tapi kalau sama-sama ridho, ini kafaratnya terhadap dua-duanya dan wajib membayar kafarat. Namun jika ia mencampuri perempuan yang haid dengan sengaja dan tahu bahwa dia sedang haid dan tahu bahwa hukumnya adalah haram dan dalam keadaan sadar dan dia tahu, maka berarti dia telah melakukan maksiat yang sangat besar, sebagaimana telah ditegaskan oleh Imam Syafi'i bahwa perbuatannya adalah dosa besar dan ia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang permasalahan kewajiban membayar kafarat, ini ada dua pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Adapun orang yang mewajibkan membayar kafarat berpegangan dengan sebuah hadis, ya kan, dari Ibnu Abbas, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haid, qala yatasaddaqu bidinar au binisfi ad-dinar. Yaitu seorang suami yang mencampuri istrinya di waktu haid, maka Rasulullah bersabda hendaknya ia bersedekah dengan 1 dinar atau separuh dinar. Takhir menentukan pilihan yang tertuang dalam hadis di atas dikembalikan kepada perbedaan antara jima atau berhubungan di awal haid atau di waktu akhir haid. Dan ini mengacu kepada hadis berikutnya juga yang mauquf dari Ibnu Abbas, in asabaha fi fawrid dam tasaddaqa bidinar wa in kana fi akhirih fanisfu dinar. Apabila dia mencampuri istrinya di saat darah itu sedang banyak-banyaknya keluar, maka mengeluarkan 1 dinar kafaratnya. Kalau misalnya di saat darah itu sudah mulai mau berhenti di akhir-akhir masa haid, maka dia cukup mengeluarkan setengah dinar. Dan 1 dinarnya itu perkiraan dihitung 4,25 gram emas. Jadi saya ulangi lagi, ada pendapat yang mengatakan tetap berdosa dan dia berbuat maksiat dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mewajibkan mengeluarkan kafarat. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya wajib mengeluarkan kafarat, yaitu dengan pegangan hadis-hadis tadi yang sudah kita baca, yaitu mengeluarkan bersedekah dengan 1 dinar atau dengan setengah dinar. Perinciannya dalam hadis Ibnu Abbas yang mauquf, kalau 1 dinar di saat haid itu sedang keluar banyak-banyaknya, kalau setengah dinar di saat haid itu mau berhenti. Tapi untuk Al-Lajnah Daimah lil Ifta Saudi sini berpegangan dengan pendapat yang mengeluarkan kafarat, seperti dijelaskan dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Mungkin sedikit kita bacakan di sini. Halaman 185 sampai 187. Hukmu man ata mar'atahu wa hiya haid. Hukum orang yang mendatangi istrinya dalam keadaan dia haid. Minal ma'lum annahu yuhramu wad'ul haiti fi farjiha.
Sudah diketahui bahwasanya diharamkan untuk menggauli istri di kemaluannya ketika dia sedang haid. Dan dalilnya jelas, wa yas'alunaka 'anil mahid, bertanya tentang haid, ya kan, dalam surat tadi Al-Baqarah ayat 222. Walidha qala sallallahu alaihi wasallam lamma nazalat hadhil ayat, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda ketika turun ayat ini, isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukan segala sesuatu kecuali menggauli istri di kemaluan, yakni al-wata' maksudnya memasukkan ember ke dalam sumur. Ammal mubasyarah fi madunal farj, adapun ya kan mencumbu istrinya di selain kemaluan, fala syakka fi jawaziha, ini tidak diragukan lagi untuk diperbolehkan walaupun dalam keadaan haid. Fa in waqa'a fil farj, apabila dia menggauli sampai ya kan menggauli di kemaluannya, maka dia telah terjatuh pada perbuatan dosa besar. Hal yalzimhu syai', apakah diwajibkan membayar kafarat atau tidak? Di sini perbedaannya. Fa dhahaba jumhurul fuqaha minal Hanafiyah, maka jumhur ahli fikih dari madhab Hanafi, Maliki, wal madhabul jadid inda Syafi'iyah, dan pendapat yang paling baru yang terakhir dari madhab Syafi'i, wa riwayah inda Ahmad, dan salah satu riwayat dalam madhab Hambali, wa hakahul Khattabi, seperti diceritakan dan diberitakan oleh Imam Al-Khattabi, an aktsaril ulama, dari kebanyakan para ulama, annahu yakunu atiman murtakiban li kabiratin wala kafarata alaih, maka orang tersebut berdosa dan melakukan perbuatan dosa besar tapi tidak ada kafarat baginya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, qaulus Syafi'i fil qadim, pendapat Imam Syafi'i yang lama. Wal Imam Ahmad, dan pendapat Imam Ahmad juga dalam sebuah riwayat. Wa huwa qaul samahatus Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan ini juga pendapat fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ilal qaul, bahwasannya mereka berpendapat bi annahu ya'tham ma'a wujubil kafarati alaih, berdosa dan diwajibkan membayar kafarat. Dan ini yang difatwakan oleh Lajnah Ad-Daimah atau badan, atau kita sebut MUI-nya SAU di sini, harus membayar kafarat. Dan mereka berpendapat dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan. Ashabus Sunan itu berarti siapa saja? Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ini dinamakan Ashabu As-Sunan. Riwayat dari Ibnu Abbas, anna Nabi SAW qala, bahwa Nabi SAW bersabda, fi man ya'ti imra'atahu wa hiya haid, kepada seseorang yang mendatangi istrinya sedangkan dia dalam keadaan haid, liyatasaddaq bidinar au binisfi dinar, yaitu mengeluarkan 1 dinar atau setengah dinar. Perinciannya bagaimana? Kembali kepada pendapat hadis Ibnu Abbas yang mauquf tadi. Kalau di dalam buku ini berpendapat, ya kan, annahu la yajibul kafarah ala man wati amra'atahu wa hiya haid. Dalam Fiqhul Muyassar ini tidak ada kewajiban kafarat, akan tapi dia diwajibkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk jaga-jaga dan keluar dari permasalahan, dia mengeluarkan kafarat yang ukurannya tadi 4,25 gram emas. Kalau memang nggak bisa sama sekali, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tapi dia bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha, bukan taubat sambal. Iya. Kemudian poin yang kedua, seorang suami dilarang menggauli istrinya sebelum ia mandi. Tadi sedang haid, tapi ini sudah suci, tapi belum mandi, maka tidak diperbolehkan sampai istri itu mandi dan mensucikan dirinya. Sebagaimana tadi disebutkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 222, ya kan? Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Maka janganlah kalian mendekati mereka, istri-istri kita, sebelum mereka suci. Maksudnya adalah suci dari darah. Ini ke satu. Kemudian ayat berikutnya, fa idza tatahharna, apabila mereka telah suci, artinya apa? Telah mandi.
Faktuhunna min haitsu amarakumullah. Maka datangilah sesuai dengan aturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 poin tadi, sedang haid enggak boleh, sudah suci pun setelah mandi. Kemudian perkara kedua yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid atau nifas, mengerjakan sholat. Ini jelas. Seperti disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbalatil haidatu," apabila haid itu atau menstruasi telah datang, "fada'is shalah," maka tinggalkanlah sholat. "Wa idza adbarat," apabila telah selesai, "faghsili ankid dam wa sholli," maka bersihkanlah darah dari tubuhmu, dari kemaluanmu maksudnya, dan sholatlah. Maksudnya di sini mandi. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian dalam permasalahan mengerjakan sholat ini ada beberapa poin yang perlu kita dudukan atau permasalahan. Pertama, wanita yang sedang haid tidak diperintahkan untuk mengulangi sholat atau mengqadha sholat, karena qadha sholat itu tidak ada. Secara umum mungkin kita sering dengar di Indonesia, ya kan? Dan bahkan seseorang bayar kiainya untuk mengqadha sholat. Pak Kiai, saya setahun nggak sholat. Iya, satu hari 5 waktu, ya kan? Kali 1 bulan, 1 bulan kali 1 tahun, kayak mau kredit mobil aja. Nah, setiap sholat hitungannya segini. Saya nggak bisa, Pak Kiai, tolong qadhakan. Nggak ada aturan seperti itu. Tidak pernah sama sekali ada dalil pun, hadis pun yang menjelaskan mengqadha sholat. Untuk diri sendiri aja nggak bisa. Bagaimana diqadhakan oleh orang lain? Dan hadis Aisyah yang akan kita baca berikut ini jelas tentang tidak adanya kedudukan qadha dalam sholat. Makanya wanita yang haid tidak diperintahkan untuk mengulangi sholat yang ditinggalkan selama dia sedang haid. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anhu, tatkala dia ditanya tentang hukum mengqadha sholat dan puasa bagi wanita yang haid, lalu Aisyah berkata, "Kana yusibuna dzalik," kata Aisyah. Dahulu kita pun, wanita-wanita di zaman Rasulullah juga terkena haid. Fanu'maru biqadha'is shaum, kita diperintahkan untuk mengqadha puasa. Wala nu'maru biqadha'is shalah, tapi kita tidak diperintahkan untuk mengqadha salat atau mengganti salat. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian poin kedua, jika seorang muslimah bersih dari haidnya dan dia masih bisa melaksanakan 1 rakaat penuh, maka dia wajib melaksanakan sholat tersebut di waktu ia suci. Namun jika tidak cukup waktunya, maka dia tidak berkewajiban untuk melaksanakannya, ya kan? Seperti pertanyaan Bapak minggu kemarin, ya kan? Otomatis dia kan harus mandi dulu, ya kan? Sedangkan waktunya sudah mepet. Ketika dia untuk bersuci sehingga bersih, kemudian masuk mengejar 1 rakaat itu masih kena waktunya, kemudian 3 rakaat berikutnya sudah keluar waktu, maka dianggap dia sudah dapat. Artinya kalau misalnya zuhur, ya yang 4 rakaat, 3 rakaat berikutnya tetap dilanjut. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih, "Man adraka rak'atan minas salati faqad adrakas salah." Barang siapa mendapatkan 1 rakaat sempurna, maka dia dianggap telah mendapatkan sholat secara sempurna. Jadi hitungannya rakaat pertamanya ini dia masih masuk dalam waktu sholat, walaupun 2, 3, 4 sudah keluar, maka tetap dihitungnya sudah mendapatkan sholat secara sempurna dan dia sudah melaksanakan ibadah sholat yang diwajibkan ketika itu. Seperti itu. Dan ini mencakup membersihkan dirinya ada apa semua. Tapi kalau misalnya untuk membersihkan diri ada nggak cukup, ya berarti dia dianggap ya kan tidak mendapatkan tapi mengerjakan sholat berikutnya. Adapun ada perincian juga dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Ada perincian disebutkan di situ
Disebutkan juga dalam Fiqhul Muyassar yang dikeluarkan oleh Mujamma' al-Malik Fahad, oleh percetakan Malik Fahad yang dikarang oleh sekumpulan para ulama. Dan ini buku panduan ini sangat ringkas sekali dan bagus sekali untuk pegangan kita. Kan? Tapi nggak tahu di Indonesia sudah diterjemahkan belum? Al-Fiqhul Muyassar yang dikarang oleh Nukhbatun minal Ulama, sekelompok para ulama, dan dicetak secara gratis dan dibagikan secara gratis oleh Mujamma' Malik Fahad, percetakan Malik Fahad untuk Al-Quranul Karim. Di situ disebutkan di dalam kitab Al-Mulahaz Fiqhi tersebut, idza taharatil haidu awin nufasa qabla ghurubis syams, apabila seorang wanita yang sedang dalam keadaan haid atau nifas, kemudian dia suci sebelum tenggelamnya matahari. Perhatikan di sini. Hitungannya apa? Tenggelamnya matahari dan terbitnya matahari. Karena kita kalau mau mengqashar dan menjamak sholat, itu gimana? Zuhur sama asar. Zuhur sama asar ini kan dikerjakan ketika matahari sedang terbit semuanya. Kemudian maghrib dan isya ketika matahari tenggelam sebelum terbit. Adapun subuh ini ketika matahari mulai akan terbit. Nah, dijelaskan di sini apabila seorang wanita yang haid atau nifas itu suci sebelum tenggelamnya matahari. Sebelum tenggelam matahari dia suci. Lazimaha an tusalli adz-dzuhur wal 'ashr min hadzal yaum. Maka dia diwajibkan atau mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan sholat zuhur dan asar pada hari tersebut. Wa man taharat minhuma qabla tulu'il fajr, apabila wanita tersebut sudah suci sebelum terbitnya matahari, lazimaha an tusalli al-maghrib wal isya. Maka dia wajib melaksanakan sholat maghrib dan isya dalam malam tersebut. Lianna waqtu shalah ats-tsaniyah waqtun lis-shalatil ula. Karena waktu sholat yang kedua itu mencakup untuk waktu sholat yang pertama. Dalam keadaan fi halil udzur, ketika seseorang itu dalam keadaan mendapatkan udzur seperti safar, bepergian, dia mendapatkan rukhsah untuk menggabung maghrib dan isya, untuk menjamak zuhur dan asar. Dan haid pun dianggap sebagai sebuah udzur, apalagi ini adalah merupakan fitrah bagi wanita. Allah ciptakan wanita dalam keadaan seperti ini, ya kan? Wa bihi qalal jumhur, dan ini yang dikatakan atau pendapat ulama, jumhur ulama dari Malik, Syafi'i dan Ahmad. Jadi kalau sebelum tenggelam matahari suci, maka langsung dia membersihkan diri, kemudian sholat zuhur dan asar. Kalau sucinya sebelum terbit fajar, maka kejar dia sholat maghrib dan sholat isya. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mulahaz Al-Fiqhi. Kemudian yang ketiga, berpuasa. Ini jelas. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Qala bala, rawahul Bukhari. Rasulullah bersabda, bukankah seorang wanita ketika sedang dalam keadaan haid dan puasa, dan sedang dalam keadaan haid dilarang sholat dan puasa? Maka mereka menjawab, iya ya Rasulullah. Satu permasalahan apabila wanita haid telah bersih sebelum waktu fajar. Dia haid di bulan suci Ramadan misalnya. Dia nggak puasa dan menggantikan pada hari lain. Kemudian suci. Nah, sucinya itu sebelum terbitnya fajar. Lalu dia berpuasa, maka puasanya sah walaupun mandinya setelah terbit fajar. Seperti orang yang melakukan hubungan suami istri di malam bulan Ramadan sebelum datangnya waktu subuh. Sudah selesai. Allahu Akbar.
dikumandangkan adzan, tapi dia sedang dalam keadaan junub, nggak apa-apa. Tetap puasanya dilanjutkan walaupun mandinya setelah adzan subuh atau setelah keluarnya fajar shadiq sebagai tanda masuknya sholat subuh. Begitu juga wanita yang dalam keadaan haid. Kemudian yang keempat, menyentuh mushaf Al-Quran, menyentuh Al-Quranul Karim. Ini jelas untuk wanita yang sedang haid, permasalahan menyentuh Al-Quranul Karim, seluruh ulama sepakat tidak ada perbedaan. Tidak bolehnya wanita yang sedang dalam keadaan haid atau sedang dalam keadaan junub menyentuh mushaf, kecuali apabila dia berbenah menyentuh mushaf dengan menggunakan kain. Ada Quran di bawah, anak kita sedang belajar mungkin kelupaan, ketiduran, kemudian kita ambil kain, kita angkat mushafnya, kita letakkan di tempat yang terhormat misalnya. Ini nggak apa-apa. Tapi menyentuh mushaf sendiri jelas tidak boleh, seperti Allah firmankan, la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Dan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta, la yamassul mushafa illa tahirun, tidak menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci. Untuk permasalahan membacanya nanti akan kita bahas pada akhir pertemuan dan sudah pernah kita bahas, cuma kita ringkas sedikit nanti pada akhir poin. Kemudian yang kelima, tentang permasalahan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ini juga perkara yang tidak diperbolehkan ketika wanita itu sedang haid atau nifas. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika dia sedang haid. Rasulullah mengatakan, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira an tatufi bil baiti hatta tathuri. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, lakukan segala sesuatu seperti yang dilakukan oleh orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Seluruhnya laksanakan. Jadi orang yang mau melaksanakan ibadah haji kemudian datang haid, jangan takut. Karena permasalahan dilarangnya untuk melaksanakan ritual ibadah itu hanya dalam permasalahan tawaf. Kalaupun ada wanita misalnya melaksanakan tawaf dalam keadaan suci, udah selesai tawafnya, kemudian begitu selesai tawaf datang bulan. Maka untuk permasalahan sa'i itu tidak diwajibkan untuk seseorang dalam keadaan suci. Cuma di sini permasalahannya kan ketika keluar darah haid ini akan mengotori masjid atau tidak. Paling tidak kalau dia punya bawa persiapan atau dia keluar dulu untuk membeli pembalut, kemudian dia bersihkan, kemudian memakai pembalut, kemudian menyempurnakan sa'inya. Ini tidak apa-apa. Ataupun kalau mau meluncur misalnya ke rumahnya dulu, tapi dia tetap dalam keadaan sebagai orang yang muhrim, kemudian setelah suci balik lagi ke haram untuk melaksanakan sa'i. Ini mungkin bisa ditempuh bagi orang yang tinggalnya di Jeddah dekat. Tapi kalau orang yang tinggalnya jauh, kan jelas sulit. Tapi ini bisa kita lihat dalam ayat ketika diperbolehkan bagi orang yang sedang dalam keadaan junub untuk nyebrang atau lewat masjid. Yang nggak boleh cuma duduk. Ya kan? Tapi kalau misalnya mau nyebrang tok, nggak apa-apa. Nah, ini mungkin bisa kita jadikan perkara ini dalilnya adalah ayat tadi. Menyempurnakan sa'inya, karena sa'i tidak diwajibkan di situ untuk kita dalam keadaan suci. Nah, kata Rasulullah, lakukan segala sesuatu dalam amalan-amalan haji seperti orang yang sedang berhaji, ghairu an tatufi bil baiti, kecuali engkau tawaf di al-bait, di Ka'bah, hatta tathuri, sampai engkau suci. Muttafaqun alaih. Ini yang jadi pegangan bahwasannya
tawaf di Ka'bah seseorang harus dalam keadaan tuhur, dalam keadaan suci. Dan hadits Ibnu Abbas, dia berkata, umiran nas an yakuna akhir ahdihim bil baiti at-tawaf. Manusia diperintahkan untuk melakukan tawaf wada, ya kan, atau diperintahkan untuk menjadikan pertemuan terakhirnya ketika dia haji di rumah Allah, tawaf di Ka'bah yang dinamakan sebagai tawaf wada. Illa khufifa an imra'atil haidhi, kecuali ada udzur, ada keringanan, ada rukhsah untuk ditinggalkan bagi wanita yang sedang haid. Kalau misalnya dia sudah menyempurnakan ibadah haji, tinggal tawaf wada saja, kemudian datang haid, maka hajinya sah dan sempurna. Karena termasuk yang diperbolehkan untuk ditinggalkan bagi orang yang sedang haid adalah tawaf wada. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan secara muttafaqun alaih. Kemudian yang keenam, berdiam di dalam masjid kecuali sekedar melintas. Seperti Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendekati atau mengerjakan sholat sedang kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu waras kembali. Sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Orang mabuk itu kan lepas sudah, akalnya hilang. Tidurnya di pinggir tong sampah, tapi seakan-akan dia tidur seperti di bintang 5. Kamu tidur di mana? Enggak, saya tidur di hotel yang mewah. Kamu tidur di pinggir sampah, tahu? Enggak, di hotel yang mewah. Karena emang otaknya lepas, ngeblank. Sampai waras kembali dan dia tahu, sadar dengan ucapannya. Wala junuban illa abiris sabilin hatta taghtasilu, ya kan? Dan jangan kalian hampiri masjid sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu sampai kalian mandi, baru boleh duduk. Ini termasuk bisa kita jadikan sandaran. Kalau tadi wanita yang sudah melaksanakan tawaf sempurna, dia dalam keadaan umrohnya, kemudian setelah tawaf keluar, datang bulannya, maka jelasnya poin pertama, dia masih tetap bisa melaksanakan sa'inya, menyempurnakan sa'inya. Yang kedua, untuk menjaga kebersihan, ditakutkan, ya kan, ada darah yang menetes, yang keluar, maka dia keluar sebentar untuk memakai pembalut, membersihkan diri, kemudian memakai pembalut, kemudian melanjutkan sa'inya sampai selesai. Kemudian beberapa permasalahan. Kesatu, dibolehkan bagi wanita haid melintas dalam masjid jika ia yakin tidak akan mengotori masjid, seperti firman Allah tadi dalam surat An-Nisa ayat 43, kecuali sekedar berlalu, illa abiris sabil. Kedua, diharamkan bagi wanita haid berdiam dan tinggal di dalam masjid tempat pelaksanaan sholat id atau musalla, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa ta'tazilul huyyadu al-musalla. Rasulullah perintahkan ketika sholat id, wanita yang haid pun suruh keluar, tapi menjauh dari tempat sholat. Tujuannya apa? Untuk mendengarkan khutbah, mendengarkan nasihat. Karena kalau kita lihat, subhanallah, umat Islam kalau sadar, kan, mungkin kita nggak perlu mengadakan pengajian, ya kan, tiap mingguan seperti ini. Karena ada apa? Ada pertemuan mingguan yang di situ kita mendengarkan nasihat. Tapi dibutuhkan kehadiran seluruh umat Islam. Kalau seluruh umat Islam sadar hadir ke masjid, waduh, masjidnya nggak cukup. Semua kita akan buat masjid yang besar-besar. Kedua, ceramah yang berbobot. Artinya seorang khatib betul-betul menceramahkan yang penuh dengan nasihat-nasihat
yang dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjelaskan kepada umat tentang hukum-hukum syariat, mana yang halal dan mana yang haram. Itu tiap minggu kita sudah mendapatkan kajian ilmiah. Kemudian setiap lebaran ada perkumpulan yang sifatnya tahunan. Yang sampai Rasulullah memerintahkan wanita yang sedang haid pun diperintahkan untuk keluar. Walaupun tidak ikut sholat, menjauh dari tempat sholat untuk mendengarkan nasihat. Untuk mendengarkan perintah Allah dan tuntunan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian satu lagi tentang permasalahan talak atau perceraian. Di sini disinggung juga, diharamkan bagi seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin. Ya kan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin menceraikan istri-istrimu atau akan menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan sedangkan mereka dalam keadaan pada iddahnya yang wajar. Artinya bukan dalam keadaan haid. Makanya cerai yang dilakukan dalam keadaan haid itu dinamakan sebagai cerai bid'ah. Karena aturannya tidak mencerai kecuali dalam keadaan suci. Nah, fenomena seperti ini terus terjadi sekalipun telah jelas pelarangan dan kebid'ahannya. Dan ketika sudah dicerai, kemudian digauli lagi. Oh ya, berarti pergaulan itu menunjukkan rujuk. Karena bisa jadi wanita tersebut hamil. Kenapa sih hikmahnya Islam? Dibuat ketika dicerai itu ada masa iddah. Kalau wanita itu berarti hitungannya yang bukan tinggal mati ya, 3 kali masa, ya kan, ya salah tatakuru, 3 kali haid, 3 kali masa haid, 3 kali masa suci. Tujuannya apa? Apabila masih ada, ya kan, kesempatan, kemauan untuk kembali kepada istrinya. Di masa 3 kali haid ini dia bisa kembali tanpa harus bayar mahar lagi atau akad nikah lagi. Cukup digauli selesai itu tanda rujuk. Tapi kalau sudah keluar masa iddah, ya berarti harus akad lagi, harus membayar mahar lagi. Untuk berpikir. Dan aturannya wanita ketika ditalak itu masih di rumah suami. Kalau sekarang kan enggak. Begitu kamu saya cerai langsung ambil pakaian, pulang ke rumah orang tua. Aturan dalam Islam, wanita ketika dicerai itu masih di rumah suami dalam masa iddahnya yang ke-1 dan kedua. Kalau iddah ini cerai yang ketiga, talak bain, ini udah nggak boleh dirujuk sampai dia menikah dengan suami lain, ya kan? Bukan suami orang lain, nanti marah. Berarti sudah ada yang punya lelaki lain, ya kan? Dan menikahnya bukan dibuat-buat, dan perceraiannya pun bukan perceraian yang dibuat-buat. Ya kan, kamu tolong kawinin istri saya tapi jangan digauli ya. Cuma sekedar drama aja, nggak boleh. Nanti habis itu dicerai, biar bisa balik lagi ke saya. Makanya ada kesempatan cerai 1 dan cerai 2. Yang ketiga hati-hati. Makanya semarah apapun seorang suami, jangan mudah mengeluarkan kata-kata cerai. Dan para wanita pun jangan nantang. Jangan memancing. Bukan laki-laki kamu, pengecut loh, ya kan? Enggak berani nyereh. Enggak boleh. Thalathun jidduhunna jid wa hazluhunna jid. Hati-hati. 3 perkara. Yang main-mainnya jadi, apalagi sungguhannya. Gak boleh keluar kalimat cerai. Marahnya seperti apa dari mulut seorang suami.
lempar piring, lempar televisi, iya kan? Jotos tembok, iya kan? Tapi jangan keluar kalimat cerai dan jangan pernah memukul istri. Jangan pernah memukul wanita. Islam memperbolehkan mukul itu pun bukan berarti mukul jotos, Pak. Itu pun setelah ada beberapa kali, ya kan, peringatan sebelumnya. Kasih punggung dulu. Masih nggak sadar, pisah ranjang masih dalam rumah. Masih, ya kan, bandel. Itu pun disabet di bagian yang istilahnya seperti muka ini nggak boleh. Seperti di bagian apa ini? Bokong sini. Atau bagian paha belakang. Ya kan, nyabet bukan pakai kaki, ditendang. Wah, ya kan, sehingga ya kan, istilahnya mukul beraturan sebagai takdib. Pelajaran. Seperti itu. Kalau muka ini jelas diharamkan. Makanya kenapa tinju tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Kenapa? Pukul-pukulannya pukul-pukulan muka. Jelas sesuatu yang diharamkan. Nah, kemudian yang terakhir, poin ke-7 tentang permasalahan qiraatul Quran. Sudah pernah kita singgung, tapi mungkin kita lebih tekankan lagi. Seperti dijelaskan dalam kitab Syarhul Mumti', qiraatul Quran termasuk ini perkara yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh wanita yang sedang haid atau nifas, yaitu membaca Al-Quran. Wa huwa qaulu katsir min ahli ilm was sahabah. Dan ini pendapat kebanyakan dari ahli ilmu dari golongan para sahabat, wat tabi'in dan at-tabi'in. Wa min ba'dihim dan yang setelahnya. Walakin idza ihtajat ilal qiraah, akan tetapi apabila wanita tersebut membutuhkan untuk membaca Al-Quran, bagaimana? Ka'an tahtaj ila muraja'at mahfudhiha hatta yansa. Wanita yang terbiasa apa? Menghafal Al-Quran, punya hafalan Al-Quran. Kalau misalnya nifas kan berarti 40 hari, nah lama banget ini, Bang. Sedangkan Al-Quran itu termasuk perkara yang paling gampang dihafal dan lupanya pun cepat. Nah, wanita ini adalah wanita yang biasa menghafal Al-Quran dan dia membutuhkan untuk mengulangi bacaannya. Maka ketika itu tidak apa-apa. Walaupun di dalam keadaan haid, tapi dia mengulang hafalan Al-Qurannya atau sedang nifas. Au ta'limul banat fil madaris, atau wanita tersebut profesinya adalah seorang guru. Ya kan, baik guru ngaji, mesti setiap bulan bakal kedatangan tamu yang namanya Miss M. Atau dalam bahasa Arab Miss Haid. Ini pasti. Terus kenapa? Pengajiannya kita bubarkan. Kegiatan rutinnya, pengajiannya kita tutup. Tidak. Enggak apa-apa. Ketika wanita tersebut adalah seorang guru, dia yang membenarkan tajwidnya, yang mengajari tajwidnya, mengajari bacaan Al-Quran, tetap pengajian mingguannya tetap, tapi mungkin dia mendengarkan. Atau dia sambil melihat, nyimak, tapi yang megang Al-Qurannya siapa? Temennya yang suci. Nah, dia nyimak, lihatnya gitu. Ada yang salah dibetulkan. Atau mungkin kalaupun dia sebatas murid, bukan berarti nggak datang. Tidak, nggak apa-apa. Dia termasuk orang-orang yang rutin ikut pengajian. Walaupun dia nggak baca, tapi dia ikut duduk, ikut nyimak, ikut mendengarkan. Juga tidak apa-apa. Ya, supaya tetap kegiatan itu berjalan. Atau disebutkan di sini au qiraat wirdiha. Ya kan? Atau dia wanita yang rutin membaca wirid. Doa pagi dan sore. Nah, doa pagi dan sore itu kan ada doa-doa yang diambil dari Al-Quran. Tidak apa-apa untuk selalu dibaca. Wa illam tahtaj fala taqra. Kama qala bihi ahli ilm. Kalau misalnya enggak dibutuhkan, maka tidak dibaca kembali kepada hukum asal. Kalau memang dibutuhkan, dia adalah orang yang rutin, selalu berzikir, ada apa semua, maka tidak apa-apa. Ini seperti disebutkan dalam kitab Syarhul Mumti', juz 1 halaman 251 sampai 292. Ini tentang pembahasan
nifas. Semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.